saya kenal dengan nama Pak Musa yang sudah mengundang saya untuk menghadiri sebuah ibadah yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal ya. Nama lengkap saya Jason Irwanto Chang, panggil saja dengan nama Jason. Pasti banyak yang belum kenal. Siapa yang udah pernah kenal dengan saya? Coba angkat tangan. Oh, kapan? Oh, yang depan udah jadi tanya ya. Siapa di sini yang tahu lagu-lagu ciptaan saya? Angkat tangan. Dia lagi orangnya ya. Coba kita testing saudara. Sebenarnya saya merintis karir sebagai seorang penyanyi rohani, tetapi nggak laku. Akhirnya saya jadi seorang penulis lagu rohani. Ternyata dari lagu-lagu yang saya tulis jadi berkah. Tahun 2006 saya ciptakan lagu pertama saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Coba gimana? Udah males tuh, gak nyambung sama musik adanya. Lagu kedua saya berikan kepada Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Tahu? Gimana? Gak berubah juga ya. Lalu saya kasih lagu ke Mak Mohede, Kuperlukan Tuhan, lalu Maria Sandi Mengampuni, lalu Giselle Anastasia, Hatimu Ada Bagiku, dan akhirnya saya jadi seorang produser untuk Gracia Epifania dengan lagu saya Walaupun Tak Dapat Melihat dan Tetap Setia yang seperti wanita, bukan seperti waria ya. Lalu saya pegang Asmiranda dan judul Yesus Aku Cinta, lalu saya tulis lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan, dan yang 2017 Bapak Kau Setia oleh Pak Rubin Adi dan Feren. Dan hari ini untuk beberapa waktu ke depan saya akan menyanyikan lagu-lagu pujian yang saya ciptakan dan puji Tuhan yang berkat buat banyak orang. Siapa di sini yang sedang memasuki musim yang terang? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Oh, ada yang angkat ya. Saya mau katakan, apapun musim yang Bapak Ibu lalui hari-hari ini, mau baik, mau buruk, mau hujan, mau badai, mau cerah, apapun musimnya, Tuhan gak pernah mengingkari janjinya untuk selalu bersama dengan kita. Ya, sama-sama dengan tujuan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yuk sama-sama. Ku yakin Tuhan, kami yakin Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita kesayangannya. Semua karena anugerah. Yang membutuhkan Tuhan hari ini, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya saja, Tuhan
saat percaya, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta, di saat kau percaya, terima kasih Tuhan. Saat Tuhan tahu, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Di saat kau datang, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Segala kemuliaan berkati. Saudara, saya percaya hanya Tuhan yang paling tahu pergumulan kita, amin. Saudara, satu kali saya pernah mengalami pergumulan, dan emang saya ini terus terang ya, saya ini tahu namanya hidup susah. Menurut Bapak Ibu, tampang saya ada tampang orang susah nggak? Ada tampang orang susah nggak Bapak Ibu? Yang di depan nggak usah jawab. Nggak ada ya? Saya lepas kacamata saya. Ada bekas-bekasnya nggak? Oh ada ya, receh. Saudara, dulu waktu saya kuliah tahun 97, itu terus terang saya bisa kuliah itu karena memenangkan undian utama BCA nilai 15 juta rupiah. Waktu itu belum Prismon, besar atau kecil uang segitu? Besar, sekarang ini besar. Tahun 15 juta, tahun 97 sekitar 150 juta uang sekarang. Dengan uang itu saya bisa kuliah ke Jakarta, meninggalkan kampung saya di Rangkas, dan adik saya SMP dan SMA punya biaya. Tapi lama-lama kalau kita mengadakan uang undian bisa habis nggak? Bapak Ibu, habis nggak? Habis. Pokoknya segala sesuatu yang dianggap bernilai dalam hidup kita seperti kekayaan, jabatan nggak pernah kekal. Dan akhirnya uangnya habis. Tahun 98 Krismon dan uang tabungan habis, dan nama saya nggak bisa kasih uang sama sekali. Dan akhirnya tahun 98 Agustus di hari ulang tahun Indonesia, saya ikut lomba makan Indomie, saudara. Terpaksa. Karena di belakang kosan saya ada spanduk besar bertuliskan lomba makan Indomie sepuasnya, berhadiah Rp600.000. Saya bilang inilah jawaban Tuhan saya. Kantong saya tinggal Rp7.000. Lalu saya hampiri meja pendaftaran, saya bilang, Ibu, ini yang daftar berapa orang? 230 orang. Waduh, banyak amat ini. Yang lebih gemuk dari saya, Bu, yang lebih gemuk dari bapak-bapak di teman kita ini, saudara, banyak saudara. Tapi saya nggak takut dengan orang gendut, saya lebih takut sama orang kurus. Karena orang kurus lebih banyak makan, saudara. Benar? Salah sahabatnya. Dan saudara, ternyata lombanya dibagi per grup. Satu grup ada 10 orang, totalnya 23 grup. Saya kebagian grup ketiga. Waktu lomba dimulai, dengan mata kepala sendiri, saudara, saya lihat di antara 10 orang di grup pertama, ada satu orang laki-laki kurus tinggi, bisa menghabiskan 12 mangkok Indomie dengan 12 telur. Ada yang bisa habis nggak kalau laki-laki di sini? Kalau ada, saya kasih dompet saya semuanya. Ada? Puji Tuhan, tidak ada. Masuk grup kedua, ada satu orang perempuan Batak, saudara. Namanya Tibaria Sibarani. Tiba-tiba siang-siang jadi berat, saudara. Satu perempuan ini bisa menghabiskan 9 mangkok Indomie dengan 9 telur. Masuklah grup ketiga. Siapa namanya? Si ganteng siapa? Jason, saudara. Oh, kamu ngomong sendiri, jauh sendiri. Saya perhatikan grup pertama, grup kedua, tidak ada seorang pun yang berdoa. Bukankah kita sebagai orang yang disebut Kristen, sebelum makan kita doa dulu, amin? Jangan yes dulu, saudara, belum beres masalahnya. Saya doa, Tuhan,
panjang-panjangkan usus saya, lebar-lebarkan isi perut saya, mampu ngasih makan Indomie yang banyak. Mulailah lomba, mangkok pertama habis, kedua habis, ketiga habis, 4, 5, 6, 7. Pas mangkok ke-7, muka beta berubah saudara, muka merah, mata melotot saudara. Ini kolesterol asam urat naik semua ke otak saya saudara. Dan saya cuma doa gini, Tuhan gak mungkin saya bisa ikut lagi, udah kenyang, begah rasanya. Pernahkah Bapak Ibu menghadapi sebuah situasi semuanya tampaknya salah, semuanya tampaknya ada jalan keluar? Pernah nggak? Pernah, itu namanya keverkat saudara. Ada sebuah lagu yang saya tulis dari pengalaman ini, Konjige. Bukan Indomie, bukan saudara, bukan. Ada sebuah lagu yang saya tulis seperti ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaibanmu kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Indomie seleraku. Luar biasa. Tiba-tiba saya merasakan ada tenaga-tenaga yang entah dari mana, seolah-olah Tuhan membakar santan-santan saya. Masuklah mangkok ke-8, mangkok ke-9, mangkok ke-10, dan hari itu saya bisa menghabiskan sebanyak 16 mangkok Indomie saudara. Gak usah tepuk tangan, gak usah. Apa yang tepuk tangan? Gak usah. Malu saudara. Hari itu saya nggak bisa jalan sama sekali, kayak kambing bunting saudara. Tapi saya mau katakan, apapun masalah yang kita lalui saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi, selama kita hanya memandang Tuhan, Tuhan punya ribuan cara untuk menolong hidup kita. Amin. Yuk sama-sama katakan, Tuhan selalu punya cara. Kau selalu, dan kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan ya. Kalau saya pikir ya, betul seperti tadi korbannya Ibu minta, bahwa hidup kita itu penuh dengan kasih karunia yang gak layak kami terima. Loh, beneran, semua talenta yang saya punya, saya bisa main piano, saya bisa nyanyi, tulis lagu. Kalau bukan Tuhan, siapa yang memberikan saudara? Latar belakang saya, keluarga tukang masak, tukang main judi, tukang apa lagi ya? Ya segala tukang lah ya. Dan gak ada namanya lahir darah seniman, tapi semua Tuhan kasih saudara. 2 SMP, saya jadi Kristen, saya gabung sebuah gereja namanya GBI Rangkas Bitung, saya bisa main piano, dari main piano saya bisa tulis lagu. Nah di SMA itulah, di SMA saya menemukan bakat menyanyi saya melalui sebuah ajang lomba nyanyi dangdut saudara. Menurut saudara tampang saya tampang penyanyi dangdut nggak? Nggak ada. Tampang gini loh cocoknya, coba kunci ya. Tampang gini cocoknya lagu ini. Itu udah cocok saudara. Kalau dangdutan nggak cocok belas sama sekali. Jadi waktu itu udah jadi lanjutin, emang acara kawinan. Nah saudara, waktu itu di SMA saya tinggal di Rangkas Bitung. Ini nggak masuk YouTube kan? Masuk. Darah Yesus bukan bilang ya. Saya sekolah negeri, 1000 siswa lebih, orang seberang. Ngerti orang seberang ya? Tampang kayak saya gini, seperti Raja Daud, jarang ditemukan di sana. Cuma 4 orang. Dan julukan saya sangat Cinaleng. Tau nggak Cinaleng? Cinaleng makan babi, sekaleng nggak habis ditempeleng. Nah kayak gitu saudara. Dan akhirnya 2 tahun saya belajar untuk menabur kebaikan, tidak membalas omongan baik. Dan akhirnya saudara, diadakan lomba dangdut. Lalu saya ngomong gini sama guru saya, Ibu punten, assalamualaikum, saya bilang. Saya mau nanya, ini katanya sekolah ini teh lagi butuh wakil pria dan wakil wanita dari SMA negeri untuk jadi wakil untuk lomba nyanyi dangdut antar SMA se-Kabupaten Lebak Banten. Terus kamu mau apa? Saya mau ikut ngaco pada juga. Gak ada sejarahnya orang Cina yang dangdut gitu juga. Tapi saya paksa guru saya teriakin, hah! Jangan kaget, saya ikut kaget. Ngomong anak orang lu. Loh benar, saya teriakin guru saya. Ibu gak boleh gitu dong Bu. Kalau siswa yang lain boleh ikutan audisi, masa saya gak boleh? Ih, Cina gila, marah-marah kata juga. Saya paksa guru saya diizinkan, saya mampir ke toko kaset, saya beli kasetnya Meggy Z, Irama L, Visu saudara.
darah Yesus. 3 hari 2 malam nggak ketemu cengkoknya. Siapa yang kok kesini? Hari hanya audisi yang daftar laki-laki 72 orang. Saya nomor urut ke 73. Karena saya peserta terakhir, saya bisa melihat peserta yang lain. Menurut saudara, orang agama seberang jago-jago nggak nyai dangdutnya? Jago-jago. Pas giliran saya, juri udah ngantuk, mental udah jatuh, masuklah Cinaleng ini ke ruangan audisi. Lalu ditanya, siapa namanya? Sesuai dengan kartu siswa saya, Irwanto Chan, Jason Baptist. Mana yang lagu apa? Lagu Maggie Z, Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi dibanding hati. Mulailah lomba, dan boro-boro lomba saudara nih, kayak gemeteran jantung hilang entah kemana saudara. Tapi saya mau katakan saudara, saya mau ngomong gini, Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus bisa nyedangdut. Tolong ajar secara ekspres, jangan permalukan saya. Ini semangat banget depan saya. Ini cocok di gembala berikutnya nih aku. Dan saudara, akhirnya tiba-tiba leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal, tiba-tiba keluarlah cengkok dangdut dengan sendiri-sendiri. Saya nggak pernah menyangka terpilih jadi wakil pria dari sekolah saya dan sampailah ke grand final yang nonton 2000 awan putih. Tahu awan putih? Pas bagian peserta yang lain dipanggil, contoh nih, mari kita sambut perwakilan wanita dari SMA Negeri 3, Fitri. Heboh. Pas bagian saya, malam kudus sunyi senyap saudara. Tapi hari itu mental saya berubah. Kalau Tuhan sudah menolong saya dari awal, Tuhan akan menyelesaikan saudara. Dan akhirnya saya pulang membawa juara pertama pria. Coba jemaah di Caruban pernah lihat orang Cina yang dangdut nggak? Mau denger nggak? Mau lagu apa? Mau sakit gigi? Apa bu? Di Bayu Tinting mau lagu apa? Salah alamat asuh. Ini ibadah gereja, lagu gereja. Hah? Lagu apa? Suka-suka mutuan kalau dangdut gampang sih. Yang sering susah-susah, sombong. Apa ya? Udah yang gampang aja deh. Sayang-sayang aja. Coba kunci A. Bentar, saya tanya Anda dulu ya. Aduh, soalnya habis banyak makan ya. Coba ya. Mukanya biasa aja. Gak usah saudara tegak. Saya nyanyi biasa aja. Sayang, sayang, disayang. Aku tuh disayang Tuhan. Aku tuh dianggap jadi adanya. Kita semua disayang. Sama siapa? Tuhan jangan kayak gitu. Tuhannya seperti ini. Tuhan. Satu sayang, disayang. Aku tuh disayang Tuhan. Aku tuh dianggap jadi anaknya. Aku coba lihat di kiri kanan putar-putarnya. Sayang, sayang, disayang. Kamu disayang Tuhan. Kamu dianggap jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Semuanya yang hitam, yang putih, yang sipit, yang gelap, yang kurus, apalagi yang gendut, pasti disayang sama siapa? Tuhan. Jangan tutup dengan sebuah cerita terakhir saudara. Siapa di sini yang tahu Gracia Epifania? Nggak tahu? Seorang anak yang nggak bisa melihat, yang lagunya gini, kunci A. Ku sadar tak semua, belum tahu. Walau ku tak dapat melihat. Oh ya, oke. Bisa saya, waktu. Saudara saya 2013 saya kontak di Pondok Indah di Jakarta Selatan, dan hari itu ketemu sama tantenya Gracia, namanya Ibu Lilis.
Waktu itu dia cuma ngomongin, Pak Jason, tolong dong saya punya keponakan usia 7 tahun, suaranya bagus kok Pak. Hari itu dia nggak bilang, katanya nggak bisa melihat, nggak bilang. Jadi otak saya cuma anak kecil mau nyanyi gitu. Saya kasih nomor telepon saya, dia WhatsApp saya nggak balas-balas, pulang-pulang nggak tahu. Setahun kemudian, saya datang nggak sendirian, 2013 datang sendirian, 2014 saya datang bersama istri saya, dan dia pintar, dia nggak ngomong sama saya, dia ngomong sama istri saya, saudara. Emang perempuan ini punya kekuatan saling menolong. Dan waktu di mobil, ada hujan, langsung marah-marah, sombong jadi hamba Tuhan kamu itu. Oh, kenapa? Saudara kamu kesurupan, kenapa sih? Marah-marah nggak jelas bilang gitu. Itu loh ada Ibu Lilis. Katanya setahun yang lalu ketemu sama lu, katanya lu nggak mau audisi anaknya. Loh anak kecil itu loh nggak laku, albumnya sendiri lo ngapain waktu itu nggak mau? Udahlah audisi dulu, kasih kesempatan dulu. Ya udah, lu yang ngatur ya saudara. Dia ngatur saudara, dan akhirnya 2014 bulan Agustus awal saya ingat mereka datang dari Balikpapan, datangnya ke rumah saya di Gading Serpong dan Tanggung malam Jumat untuk bukan Kliwon, untuk setengah 12 malam saudara, dalam keadaan ngantuk. Yang ngatur istri, dia tidur duluan. Saya di bawah nunggu, kurang aja saya pikir-pikir. Dia datang, namanya masuk bawa Gracia. Waktu Gracia masuk, saya kaget tuh. Kedua matanya kok putih ya, anaknya buta. Lagi nangis kan, saya pikir anak kecil ngantuk betul loh. Ternyata Gracia selain nggak bisa melihat, ternyata menderita autis. Wah dia nangis, saya pikir mau bujukin nih, orang bener yang bujukinnya. Grace, Om Jason dengar terus pintar nyanyi ya, boleh nggak dengar sedikit aja? Tahu nggak reaksi gimana? Kaget, saya juga kaget bu, bener kaget bu. Stres rasanya anak teriak-teriak keluar kayak macam saya. Wah mana plaster lagi. Untungnya namanya berhikmat loh, ditutup anak. Lalu ini berbisik. Pak Jason, cocok juga dong. Ya. Itu di ruang tamu Bapak ada piano, tolong Bapak main piano, bujukin anak saya Pak, tolong ya Pak ya. Itu, iya. Saya buka piano saya sampai ngedumel tuh. Kurang ajar ya anak kecil saya. Tengah malam udah tekun anak dengan piano saudara. Bener, ini anak tiba-tiba berhenti menangis dan reaksinya anak autis harus seperti ini. Papa, itu dia menangis. Saya bilang ini anak apa? Pakai upin-ipin saya lihatnya. Lalu ditutup namanya, duduk di kursi saya di tengah malam itu lagi main piano. Saya lihat dia main piano kagum luar biasa. Banyak loh. Kunci hitam susah nggak? Instrumen piano. Oh, kunci hitam susah nggak? Susah kan? Ya udah tanya aja. Susah saudara. Kita bisa pakai transport. Ini anak yang kunci hitam. Tapi waktu Gracia nyanyi saudara, itu ruang tamu saya kayak penuh hadiran Tuhan. Air mata turun, air minum turun, air minum turun, banjir semua air. Dia pulang, saya naik ke atas ke kamar, saya bangunin istri saya. Kayaknya Tuhan ngomong sama gue, kepada anak inilah hatiku berkenan. Kita harus nabur. Enak bener lagi ngantuk, ya udah nabur aja, susah amat sih. Loh, uangnya dari mana? Oncom sebelum itu. Dia minta sama Tuhan, dan kalau uangnya nggak cukup lu jual emas ya, itu bukan suara Tuhan. Makanya ibu-ibu cuma jago beriman, tapi susah kalau kasih uang. Bapak-bapak amin. Akhirnya saudara mulailah saya kerjain album Gracia. Ternyata kerjain album Gracia susahnya minta ampun karena anaknya autis. Pertama, Gracia ini nggak mau dipilih lagu-lagunya. Di mana-mana tugas saya dulu setiap pilih lagu, ini anak nggak mau, udah nggak jelas mana penyanyi mana produser. Yang kedua saudara, saya kasih lagu baru via WhatsApp. Dia pikir dia lagu gampang. Saya kirim via WhatsApp, anaknya ngomong apa dengan polos tadi. Aduh, ini jelek banget, kurang ajar nggak? Tahu nih anak. Ketiga saudara, waktu rekaman lebihan syok saudara. Rekaman di Jakarta jam 10 sampai jam 4. Ingat ya no? Di tempat kamu cuma jam 10 sampai jam 2 ya. Di sana jam 10 sampai jam 4. Ini curhat ya. 4 jam loh namanya. Digendong bapaknya, ditonjok bapaknya, digendong mami, dijambak. Waduh, ini anak ADR kesehatan. Jam 3 menjelang 1 jam lagi saudara. Wah, saya mau main aja nggak mungkin jangan kemana. Saya lagi kayak di sama bapaknya. Saya izin pulang ya. Anak bapak nggak mau nyanyi. Ini anak pinter, tahu saya mau pulang tanpa merasa berdosa. Dia bangkit berdiri ngomongin, nanti kita rekaman. Gue cetek anak berbagi. Gue mau rekaman. Gak bisa ngomong sih. Saya pikirnya udahlah satu lagu lumayan. Waktu saya masukin ke ruangan, ternyata selama
4 jam itu saudara. Dia itu rekamannya, ini peranan Indonesia ya, gak gampang ya. Itu rekaman sekali jalan saudara. Dia gak bisa dipotong-potong orangnya. Saya aja rekaman 1 lagu bisa 2 jam. Ini anak 3 menit 40 detik 1 lagu langsung selesai. 1 jam bisa 5 lagu selesai saudara. Nah makanya saya lihat Tuhan mungkin kasih kelemahan, tapi Tuhan kasih kelebihan yang luar biasa saudara. Makanya kan firman Tuhan bilang dalam kelemahan mula kuasaku dinyatakan. Album Gracia jadi, saya bawakan Maranatha ke Impact dan semuanya menolak dengan alasan kita nggak pernah jualan anak-anak kebutuhan khusus. Mendingan kamu jual ke gereja, orang kasihan beli albumnya. Saya bilang, Pak, saya bikin album bukan jual rasa kasihan. Saya bikin album ini biar orang melihat bahwa apa yang dia anggap nggak berharga bagi dunia di tangan Tuhan dia berharga. Dan akhirnya saudara mereka nggak mau, saya kembali ke Impact Musik, saya paksa bos saya, tolong edarkan. Tidak ada promosi ya, nggak perlu nggak apa-apa. Yang penting tugas saya selesai. Saya buatkan 5.000 CD dengan 5.000 cover, diganti covernya karena matanya seram, karena keluar kan. Diganti, saya buang 5.000-nya, saya bikin 5.000 baru. Saya pikir udah beres, ternyata terjadilah mujizat yang luar biasa. Pertama, dalam sebulan itu seminggu pertama 5.000 CD langsung habis saudara. Sebulan 10.000 CD habis. Dan waktu dalam 2 tahun 154.000 CD saudara, belum bajakan. Yang kedua, YouTube Gracia ditonton luar biasa. Sampai hari ini tetap setia dan walaupun tidak pernah melihat tonton 60 juta penonton saudara. Yang ketiga, saya bisa melihat mujizat yang luar biasa. Gracia waktu itu pernah sekolah dikatakan seperti monster dan hantu. Dengan terpaksa diberhentikan dan akhirnya masuk SLB. Di SLB pun sama, stres. Akhirnya homeschooling. Saya ingat apa yang ngomong gini. Saya kadang-kadang mikir rencana Tuhan itu apa? Gracia lahir dalam keadaan kami Kristen. Dulu kami agama seberang. Gracia anak keempat yang 3 lahir dalam agama seberang. Gracia lahir waktu kami mengenal Yesus. Tapi kenyataannya kenapa ada kelemahan seperti ini? Sampai semua tetangga bilang kamu dikutuk sama Tuhan. Tapi Pak Yadi itu, Papanya Gracia hebat. Bukan salah orang tua, bukan salah anaknya, tapi ada pekerjaan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan melalui anak saya. Gak apa-apa anak saya punya kelemahan, tapi tunggu waktunya Tuhan. Tapi menunggu waktu Tuhan itu gak gampang saudara. Sekarang Gracia sudah 16 tahun. Gracia terkenal 2014. Gracia dapat mujizat 2020 kalau nggak salah. Tiba-tiba mata kirinya mulai bisa melihat saudara. Yang kata dokter tidak akan pernah bisa melihat, sekarang mulai bisa melihat. Saya mau katakan sama saudara, memang Tuhan tidak selalu menjawab doa kita, tapi apa yang Tuhan berikan sampai hari ini sama hidup kita, itu yang terbaik. Kita nggak tahu mungkin di depan itu jalan bagaimana saudara. Namun percaya penyertaan Tuhan bagi orang percaya selalu sempurna dan selesai. Amin. Saya akan tutup sebuah pujian terakhir yang tadi sudah dinyanyikan sama Pak Sam. Lagu ini ditulis tahun 2021 di waktu saya lagi pelayanan ke Amerika dengan judul Waktu Yang Tepat. Pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yuk sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama Tuhan sedang dengan pujian ini. Tak selalu, tak selalu, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya angkat tangannya dan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, semuanya bangkit berdiri saudara. Percayalah kepada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.